Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Winda Puji Rahayu AMD RMIK peserta Latsar tahun 2022 gelombang 3 kelas C kelompok 2 Pemkab Kendal. Dan ini adalah learning journal kedua saya. Hari ini Senin 22 Agustus 2022 masih bersama Bapak Eko Supriyanto SST. Kami memulai petualangan hari ini dengan mereview hasil pembelajaran terkait analisis isu kontemporer. Kami belajar tentang pentingnya memiliki kemampuan individu, keluarga, komunitas, dan sosial global untuk dapat menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang ASN. Perubahan lingkungan strategis dipengaruhi oleh individu, keluarga, komunitas, dan sosial global. Dalam isu-isu strategis kontemporer, terdapat beberapa contoh seperti korupsi, narkoba, terorisme atau radikalisme, money laundry, proxy war, dan mass communication. Untuk teknik analisis isu, terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama identifikasi dan deskripsi isu, memilah atau menapis isu, mendalami atau analisis isu, yang terakhir alternatif penyelesaian. Isu kontemporer dapat diartikan sebagai sebuah persoalan yang sedang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik untuk dibahas dan dicari penyelesaiannya. Dalam tahap yang pertama, identifikasi dan deskripsi isu, kita harus menentukan lingkup isu, bisa dari masyarakat, instansi, atau nasional. Yang kedua, membuat deskripsi isu dengan menyediakan data dan fakta, dampak jika masalah tidak diselesaikan, dan pihak yang terkait. Kemudian, membuat rumusan isu, pernyataan negatif mengenai isu yang ditulis secara jelas dan singkat pada fokus, lokus, dan waktu terjadinya. Tahap yang kedua, memilah atau menapis isu dengan teknik APKL. A, yaitu aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. P, problematik, yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K, kelayakan, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. L, kelayakan, yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dalam teknik AKPL, terdapat skor yaitu 1-5, dengan skor 5 yaitu skor sangat aktual. Teknik yang kedua yaitu teknik USG. U, urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S, seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. G, growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Pada teknik USG terdapat skor 1-5, nilai skor 5 yaitu sangat mendesak atau serius. Kemudian, tahapan mendalami atau analisis isu terdapat 4 langkah. Yang pertama, menyepakati pernyataan masalah. Kedua, mengidentifikasi kategori-kategori. Ketiga, mencari sebab-sebab potensial. Keempat, menentukan akar penyebab masalah. Untuk analisis isu, digunakan diagram fishbone. Berikut adalah contoh diagram fishbone. Yang keempat, yaitu alternatif penyelesaian. Bisa menyimpulkan terlebih dahulu untuk isu dan penyebabnya, dan berikut ini adalah contoh tabel alternatif penyelesaian. Dari materi analisis kontemporer, dapat disimpulkan bahwa perubahan adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, menjadi bagian yang selalu menyertai perjalanan peradaban manusia, senantiasa awas, siap siaga menghadapi perubahan, memiliki modal insani seperti intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika, serta kesehatan fisik.
Oleh karena itu, kita harus siapkan perubahan itu ada. Karena jika kita tidak siap, maka akan menjadi permasalahan atau isu. Nah, sekian penjelasan mengenai isu kontemporer. Terima kasih, sampai jumpa di Learning Journal berikutnya.